Pada video sebelumnya, bercerita tentang perusahaan tekstil yang berubah menjadi sebuah perusahaan bank kecil yang diberi nama Bank Sentral Asia. BCA bertumbuh pesat menjadi bank dengan aset triliunan di bawah naungan Grup Salim dan sentuhan Mokhtar Riyadi. Setelah pertumbuhan BCA yang sangat pesat, kepemilikan Salim Group harus berakhir pada akhir 1990-an akibat krisis moneter. Tanda-tanda buruk sudah muncul di akhir 1997. 2 minggu setelah likuidasi 16 bank. Masyarakat yang baru trauma atas likuidasi bank, menyerbu kantor cabangnya dan menarik dananya atau rush money yang mencapai 500 miliar rupiah. Kemudian, Salim Group mulai menjajaki rencana konsolidasi bank untuk menghadapi krisis moneter. Antoni Salim menyepakati pembelian 19% saham Bank Danamon yang direncanakan akan ditingkatkan bagi menyehatkan keuangan bank swasta tersebut. Selain itu muncul wacana akan adanya merger antara BCA dengan sejumlah anak usahanya di bidang perbankan. Namun rencana tersebut kemudian hanya menjadi wacana, dan harus dibatalkan akibat bank tersebut menderita kesulitan likuiditas dan harus diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional, BPPN, pada April tahun 1998. Akhirnya, citra BCA sebagai bank kuat pun runtuh bersama dengan kejatuhan rekan Lim yaitu Presiden Soeharto pada Mei tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Keterkaitan Lim dengan sang presiden, membuat banyak cabang BCA dirusak, dibakar dan dijarah pada kerusuhan Mei tahun 1998. Diperkirakan mencapai 122 cabang dan 150 ATM di berbagai wilayah yang terdampak kerusuhan dengan kerugian 3 miliar rupiah. Tidak lama setelah itu, BCA terdampak rush keduanya yang lebih dahsyat dibanding pada November tahun 1997, yang berlangsung sejak tanggal 18 Mei dan makin besar sejak tanggal 21 Mei tahun 1998. Hanya dalam beberapa hari 12% simpanan BCA, ditarik massal oleh nasabahnya, dan penarikan dana ini masih menggila sampai tanggal 25 Mei tahun 1998. Akhirnya pemerintah resmi memutuskan untuk mengambil alih pengendalian BCA sebagai bank takeover di tanggal 28 Mei tahun 1998. Sejak itu, BCA sudah di bawah pengawasan BPPN sebagai bank dalam penyehatan. Saham BCA dari keluarga Cendana yang dipegang oleh Sigit dan Tutut juga diserahkan ke pemerintah sejak Juni tahun 1998. Pemerintah mengganti manajemen BCA dari Grup Salim dengan tenaga profesional dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank Negara Indonesia. Pergantian manajemen ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terbukti dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis dan asetnya mencapai 67,93 triliun rupiah, lebih tinggi dari Desember tahun 1997 yang sebesar 53,36 triliun rupiah. Meskipun demikian dalam proses penyehatan, BCA telah menyedot bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dalam jumlah yang sangat besar. Ini belum ditambah suntikan modal pemerintah ke BCA dan denda yang diberikan setelah BCA melanggar batas peminjaman ke perusahaan-perusahaan milik Grup Salim sendiri yang diperkirakan mencapai 90% dari pinjamannya dengan total semuanya mencapai 5 miliar dolar. Untuk menyelesaikannya, Salim kemudian menyerahkan sebanyak 182 asetnya ke BPPN yang ditampung oleh PT Holdiko Perkasa, mencapai 52,7 triliun rupiah. Pada tanggal 11 Maret tahun 2004, Antoni Salim mendapatkan surat keterangan lunas SKL dari BPPN yang melepaskannya dari masalah hutangnya tersebut. Kehilangan BCA merupakan suatu pengalaman menyedihkan bagi Antoni Salim. Setelah kejadian tersebut pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Sentral Asia dengan memegang 92,8% lewat skema rekapitalisasi. Pada tanggal 31 Mei tahun 2000, setelah sempat tertunda beberapa kali, pemerintah melepas 22% sahamnya BCA di Bursa Efek Jakarta, menjadikannya perusahaan publik sampai sekarang. BCA IPO dengan harga penawaran Rp1.400 lembar saham dengan kode emiten BBCA. Pemerintah kembali melepas 10% saham BCA ke publik di bulan Juni-Juli tahun 2001. Sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 60,3%.
Pemerintah kembali membuka tender untuk saham BCA yang diminati 98 investor seperti Konsorsium Standard Chartered dan Farallon Capital. Akhirnya pada tanggal 15 Maret tahun 2002, Farindo Investment Konsorsium bentukan Farallon Capital resmi ditetapkan pemerintah sebagai pemenang tender 51% saham BCA dengan nilai 5,3 triliun rupiah. Dalam konsorsium Farindo, bergabung salah satu raksasa kretek di Indonesia, Djarum lewat Alairka Investment banyak 10%. Di awal tahun 2007, Djarum melalui Alairka membeli 92,18% saham Farindo Investment dari Farallon dan menjadikan grup Djarum sebagai pengendali. Pada tanggal 11 November tahun 2016, saham Farindo Investment telah dialihkan ke perusahaan Hartono lain, yaitu PT Dwi Muria Investama Andalan yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah yang juga kantor pusat Djarum. Seperti sebelumnya BCA berhasil menjadikan Sudono Salim sebagai orang terkaya Indonesia, kini BCA membawa duo keluarga Hartono, Robert Budi dan Michael Bambang Hartono menjadi orang terkaya Indonesia.